Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan major genre in textual studies film. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayunda Harum, Bunga Fairuz Faujiah, Dewi Pujianti, Devira Rahmadina, dan saya sendiri Ananda Ikrika Ajahra. Ada 9 poin yang akan kita bahas. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi film. Apa itu film? Film disebut gambar bergerak atau serangkaian foto diam dan diproyeksikan secara beruntun dengan cepat ke layar melalui cahaya. Karena fenomena optik yang dikenal sebagai kegigihan penglihatan, ini memberikan ilusi gerakan yang sebenarnya halus dan berkelanjutan. Menurut Effendi 1986, film adalah produk budaya dan sarana ekspresi seni dan disajikan baik audio maupun visual. Film di sini dianggap sebagai komunikasi massa yang merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara. Seni, baik seni rupa dan seni teater, sastra dan arsitektur, serta seni musik. Film adalah gambar bergerak sebagai wujud kebudayaan. Sedangkan menurut Himawan Pratista 2008, film merupakan media audiovisual yang memadukan dua unsur, yaitu naratif dan sinematik. Unsur naratif itu sendiri berkaitan dengan tema, sedangkan unsur sinematik adalah alur atau jalan cerita yang berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Menurut Michael Rabigel 2009, film adalah media berupa video yang dimulai atau diproduksi dalam gagasan nyata. Kemudian di dalamnya harus mendukung unsur hiburan dan makna. Unsur hiburan dan makna ini terletak pada kondisi pembuatan film yang terkadang dapat berupa komedi atau dalam bentuk sejarah. Dan yang terakhir menurut Palapah dan Syamsuddin 1986, film merupakan media hiburan yang memadukan alur cerita, gambar bergerak, dan suara dalam satu bingkai artistik. Ketiga unsur tersebut terkandung dalam unsur setiap pembuatan film. Oleh karena itu, film sering dijadikan sebagai unsur media pembelajaran. Dari keempat pengertian film, menurut para ahli tersebut dapat diketahui bahwa film adalah media hiburan masyarakat yang dapat dilihat oleh semua orang, yang berasal dari perpaduan video, suara, gambar, sehingga apa yang dimaksud dalam film dapat diekspresikan. Masuk ke materi selanjutnya, di sini ada perbedaan antara drama dan film. Ada 3 poin. Yang ke-1 yaitu perbedaan dasar pertama antara drama dan film adalah lokasi fisik. Sebuah drama dilakukan di depan penonton langsung, sedangkan film tidak ditampilkan langsung. Dalam sebuah drama, aktor dan penonton dipisahkan oleh jarak beberapa meter di sebuah auditorium besar. Setiap anggota penonton harus melihat aksinya dan mendengar dialognya dengan sangat jelas. Hal ini sering mengapa para aktor di panggung berbicara sangat keras dan melebih-lebihkan gerakan mereka untuk mengurangi kesenjangan ini. Di pihak lain, sebuah film diproduksi dengan menggunakan kamera. Hal ini membantu menjembatani jurang antara pemain dan penonton. Penampilannya ditinggalkan oleh kamera, lampu, dan efek khusus. Perbedaan yang kedua adalah seni yang digunakan. Drama melibatkan seni pertunjukan yang terkenal. Mereka ditampilkan di banyak teater di seluruh dunia seperti Romeo dan Juliet. Para penonton telah melihat atau membaca drama semacam itu dan memiliki tingkat harapan tertentu. Tidak ada ketegangan tentang klimaks. Sutradara, produser, dan juga aktor tahu bermain dengan hati. Tapi film adalah naskah baru, orang tidak tahu alur cerita. Jadi, tidak ada harapan tentang bagaimana peran tertentu dimainkan. Ini adalah tanggung jawab direktur yang melemparkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kinerja yang sangat baik. Perbedaan terakhir adalah bahwa drama dilakukan secara real time, tetapi filmnya tidak,
karena sebuah drama dilakukan di depan penonton langsung. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau melupakan dialog seseorang. Para aktor harus cukup pintar untuk sengaja memancing masalah jika muncul, seperti kerusakan kostum atau penyangga yang tidak memadai. Film ini bisa mengulang sebanyak mungkin jika sutradara tidak puas dengan yang pertama. Aktor harus memiliki konsentrasi yang tepat untuk berada dalam karakter tertentu setiap saat. Selanjutnya yaitu sejarah film. Ada tahun-tahun awal. Sejarah sinematografi dimulai pada akhir tahun 1880-an, ketika orang-orang mulai menggabungkan beberapa foto berturut-turut untuk menciptakan ilusi film. Film yang masih ada paling awal adalah Adegan Taman Bundar, yang dibuat pada tahun 1888 dan panjangnya hanya 2,11 detik. Namun, penemuan sinematografi sering kali dilakukan oleh Louis dan Auguste Lumière, yang menciptakan gambar-gambar bergerak pertama, kamera dan proyektor yang pertama kali digunakan di depan umum pada tahun 1895. Dari sana, film berkembang pesat pada awal abad ke-20. Tahun-tahun awal film, narasi dicirikan oleh eksperimen dan eksplorasi. Secara pembuatan film berupaya mengembangkan bahasa visual untuk bercerita meski memiliki keterbatasan teknis, seperti tidak adanya suara sebelum tahun 1929. Aktor awal seperti Edwin Foster atau The Great Train Robbery 1902 dan George Méliès pada 1903 berada di antara yang pertama menyadari potensi film, namun cenderung menangani sebagian besar aspek pembuatan film sendiri tanpa manfaat dari kolaborator penuh kreatif. Film besar pertama, Lompatan Maju, tiba dengan kemitraan kreatif antara direktur D.W. Griffith dan sinematografer Billy. Duo itu bekerja sama dari tahun 1908 sampai 1924 dan membuat hampir 500 film. Teknik ini dianggap berasal dari teknik film yang penting dari orisinil, termasuk close-up, pudar, fokus yang lembut, dan backlighting. Selanjutnya, era studio. Sinematografi memasuki era studio setelah penambahan bunyi. 5 studio utama mendominasi produksi film, yaitu Paramount, Warner Bros., RKO, MGM, dan 20th Century Fox. Masing-masing memiliki estetika sendiri yang dikenal dan dicintai. Misalnya Warner Gear khusus dalam film-film gangster, sementara RKO disajikan musikal anggun dibintangi oleh James Cagney, Humphrey Ginger Rogers, dan Fred Astaire. Para direktur dan DPS yang bekerja dalam sistem studio diharapkan untuk mengikuti gaya visual setiap studio yang telah mapan atau risiko kehilangan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka harus bermutu tinggi tanpa menarik perhatian pada diri sendiri atau permisah yang mengalihkan perhatian dari cerita. Dari semua keterbatasannya, pendekatan ini menghasilkan banyak sekali mahakarya studio era seperti Casablanca dan The Wizard of Oz. Yang selanjutnya yaitu zaman modern. Tahun 1950-an dan 1960-an membawa era tontonan layar lebar sebagai Hollywood berusaha untuk membedakan sendiri dari media baru televisi. Penggunaan yang luas dari warna dan bentuk baru ultra layar lebar termasuk CinemaScope dan Cinemara, DPS Hollywood yang terkemuka disesuaikan dengan waktu yang berubah dengan menguasai teknologi baru dalam mengerjakan kemegahan epik. Salah satu pergeseran terbesar dalam sejarah sinematografi tiba sebagai bagian dari era Hollywood baru pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Gelombang DPS muda memasuki profesi sebagai penjaga tahun pensiun dan aturan serikat santai untuk memungkinkan keanggotaan baru. Waktu mereka sempurna sebagai gelombang direksi muda visioner juga telah memasuki pertarungan untuk membuat film yang telah lama mengarsipkan pembatasan Hollywood tentang metode dan film, menentang industri, dan menemukan cara-cara baru untuk
secara artistis berkontribusi pada bahasa film. Kalian luar biasa dari semua seniman ini membantu menciptakan era baru film independen yang berlanjut hingga hari ini. Selanjutnya yaitu evolusi sinematografi. Sejarah sinematografi berawal dari kemajuan teknologi, fotografi, dan peralatan produksi. Seiring dengan munculnya alat-alat teknologi baru, sinematografer mampu mendorong batas dan menciptakan film terobosan. Inilah beberapa kemajuan yang paling signifikan selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu hitam dan putih. Dari film pertama yang diputar pada tahun 1880-an, kebanyakan film berwarna monokalori. Artinya film itu hanya diberi satu warna atau nada. Seringkali itu berarti film itu diproduksi dalam bentuk hitam putih karena basis film berwarna lebih mahal. Yang selanjutnya ada warna. Film pertama berwarna tidak benar-benar ditembak warna. Sebaliknya, warnanya hitam, kehitaman, dan kemudian diwarnai dengan tangan atau mesin. Banyak orang berpikir Wizard of Oz adalah film pertama dengan jenis mewarnai, tetapi pada kenyataannya ada beberapa orang lain yang datang sebelum itu, termasuk Annabelle Serpentine Dance tahun 1985. Proses warna alami pertama diperkenalkan pada awal 1900-an. Proses-proses film itu dimulai dengan Kinemacolor dan berkembang menjadi Technicolor. Selanjutnya itu ada Digital Name. Sebelum tahun 2000-an, film ditembak sepenuhnya pada film. Akan tetapi, seraya industri hiburan mulai beralih ke media digital dan penyimpanan. Industri perfilman mulai mengikutinya, meskipun beberapa bentuk produksi film digital sudah diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Sinematografi digital sebelum benar-benar mengudara sampai tahun 2000-an, sekitar tahun 2010, digital menjadi sarana utama pembuatan film, dan pada tahun 2013, Paramount menjadi studio film besar pertama yang mendistribusikan film ke bioskop dalam format digital yang menghilangkan film sepenuhnya. Seperti halnya bidang-bidang pencipta lainnya, teknologi baru telah sangat memperluas perangkat sinematografer dan membuka kemungkinan apa yang dapat mereka ciptakan. Industri ini terus berkembang, mengkaji kembali latar belakang sinematografi dan sejarah dapat mengingatkan kita berapa jauh seni telah muncul dan menginspirasi kita untuk terus membangun kemungkinan yang bahkan lebih maju. Selanjutnya ada elemen film. Tanpa kita sadari, di dalam sebuah cerita film terdapat unsur yang menjadikan cerita tersebut semakin hidup dan mampu membuat para penonton tertarik untuk melihat, mulai dari tokoh, cerita, latar, adegan, musik, akting, dan pergerakan kamera. Unsur tersebut adalah unsur naratif dan unsur sinematik. Kedua unsur tersebut saling mengisi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam membuat sebuah film atau video. Kita harus memahami dan mengerti tentang kedua unsur tersebut agar dapat memahami film secara menyeluruh dan mendalam. Unsur naratif adalah unsur yang terdiri dari rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif, dan setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Singkatnya, unsur naratif ini dapat diartikan sebagai bagaimana perlakuan film kepada filmnya sendiri. Unsur naratif dapat dikembangkan ke dalam pola 3 babak, yaitu pendahuluan, pertengahan, penutup. Pendahuluan terdiri dari tokoh, setting, lokasi, dan cerita. Pertengahan, konflik dan klimaks. Sedangkan penutup yang akan menjadi kesimpulan film. Aspek dan elemen cerita pada unsur naratif yaitu 1. Latar cerita. Latar cerita atau biasa disebut dengan lokasi ini
terbagi menjadi 4 macam, yaitu realis atau nyata, fiksi rekaan, non-fiksi, fiksi dan fiksi. Yang selanjutnya ada urutan waktu. Dalam sebuah cerita film, terdapat urutan waktu yang akan menunjukkan pola dalam perjalanan film tersebut. Terdapat 2 pola waktu, yaitu pola linier dan pola non-linier. Pola linier adalah pola yang menunjukkan sebuah urutan dari aksi atau peristiwa tanpa ada interupsi waktu yang signifikan. Sedangkan pola non-linier, penulisan memanipulasi urutan waktu dalam cerita sehingga hubungan sebab akibatnya tidak begitu jelas. Dan pola non-linier ini biasanya akan membuat penonton merasa kesulitan dalam mengikuti alur cerita yang ada. Ketiga yaitu durasi waktu. Itu terbagi menjadi 2, yakni durasi waktu dalam film, si cerita film. 2 hal ini sangatlah berbeda. Durasi waktu dalam sebuah film biasanya 90 sampai 120 menit. Namun durasi cerita dapat terdiri dari beberapa rangkaian waktu yang cukup panjang. Misalnya sehari, seminggu, setahun, bahkan bertahun-tahun. Yang keempat yaitu frekuensi waktu. Munculnya banyak adegan yang sama persis dalam sebuah angle yang berbeda biasanya disebut sebagai frekuensi waktu. Biasanya hal ini terjadi karena adanya flashback atau kilas depan dari sebuah cerita. Kemungkinan dari motif cerita ini akan menjadikan pengulangan dalam sebuah shoot. Kelima yaitu karakter. Protagonis akan menjadi motivator utama dalam film yang akan berselisih dengan peran antagonis. Yang terakhir ada konflik. Konflik datang dari pemeran antagonis yang akan menghalangi aksi dari pemeran protagonis. Selanjutnya yaitu unsur sinematik. Unsur sinematik adalah cara atau dengan menggunakan gaya apa sebuah film itu digarap. Sederhananya, sinematik memiliki arti pengambilan gambar sesuai dengan kaidah film bioskop. Dalam unsur sinematik ada beberapa aspek yang membentuknya. Yang ketujuh ada mise-en-scène. Ini adalah setiap hal yang terlihat di dalam sebuah frame film. Pertama kali muncul sebagai istilah film dalam kritik oleh Charles du Cinéma. Istilah berbahasa Prancis ini diadaptasi dari seni panggung yang memiliki arti penempatan di panggung. Dalam film, panggung ini dibatasi yaitu hanya hal-hal yang terlihat di layar kamera. Meliputi beberapa aspek antara lain setting, aktor, blocking, custom, dan lighting. Semua aspek itu tidak hanya berperan secara naratif tetapi juga secara visual maupun puitis. 8 ada suara unsur sinematik. Suara merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan film. Karena dengan adanya suara, maka akan memberikan nyawa bagi film tersebut. Terlebih lagi, baik tidaknya kualitas dari suara sangat berpengaruh terhadap film tersebut. Sound sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu digitex sound dan non-digitex sound. Digitex sound yaitu suara di mana sumber suaranya terlihat dalam layar atau disiratkan oleh aksi dalam film. Contohnya suara karakter, suara peraga musik, instrumen musik. Sedangkan non-digitex sound yaitu suara yang tidak nampak di layar dan tidak juga diterapkan oleh para aksi. Biasanya suara tersebut keluar dari tempat kejadian cerita. Contohnya komentar narator, instrumen, dan suara efek. Yang ke-11, editing unsur sinematik. Editing adalah proses yang dilakukan oleh editor dengan memotong dan menyambung potongan gambar untuk dijadikan sebagai cerita yang utuh dan dapat dimengerti. Terdapat 2 proses editing yaitu editing offline dan juga editing online. Yang terakhir ada sinematografi unsur sematik. Sinematografi ialah ilmu yang menjelaskan tentang teknik dalam pengambilan gambar dan menghubungkan gambar tersebut hingga membentuk sebuah cerita. Sinematografi meliputi segala elemen yang visual akan ditampilkan pada layar ketika film ditayangkan. Elemen-elemen tersebut meliputi framing, zooming, expose, tata cahaya, komposisi, pergerakan kamera, sudut-sudut kamera, pemilihan film, pemilihan lensa, fokus, warna, pengaturan filter, dan lain-lainnya. Sinematografi sendiri hampir sama dengan fotografi yaitu menangkap pantulan
dari cahaya yang mengenai suatu benda. Bendanya, peralatan yang digunakan fotografi yaitu menggunakan alat tangkap tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar. Itulah pengertian unsur naratif dan unsur sistematik. Semua unsur-unsur tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Jika salah satu elemen di atas dihilangkan, maka elemen yang lain harus lebih ditonjolkan agar menutupi kekosongan dari elemen yang hilang. Selanjutnya ada animasi. Saat ini animasi 3D dapat di-render dengan akurasi sedemikian rupa sehingga sulit untuk membedakan karakter animasi dari aktor kehidupan nyata. Animator membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun untuk mencapai pencapaian yang luar biasa. Sejarah animasi memiliki banyak lika-liku. Animasi bisa dibilang berasal dari zaman kuno. Tembikar yang ditemukan di Iran menunjukkan seekor kambing yang berlari dan melompat dianggap sebagai contoh pertama dari karakter animasi. Perangkat gerak paling awal bagaimanapun tidak muncul sampai 1603 dengan The Magic Letter. Lentera ajaib menggunakan cermin cekung di belakang sumber cahaya untuk memproyeksikan gambar yang dilukis dengan tangan melalui selembar kaca persegi panjang kecil. Selanjutnya ada gambar gerak pra-film. Mesin yang muncul dengan menyebaran revolusi industri sepanjang abad ke-18 dan ke-19 memunculkan eksperimen dalam animasi. Banyak di antaranya terbukti berhasil, dimulai dengan chromatograph optik pada tahun 1825. Abad ke-19 menyaksikan serangkaian penemuan yang menciptakan film pra-film kartun pertama. Pentakinestoskop memantulkan korsel gambar melalui cermin untuk membuatnya tampak seolah-olah gambar itu bergerak. Geotrope menggunakan metode serupa dengan menggunakan drum pemintal. Kineograph atau buku flip menjangkau khalayak yang lebih luas. Prototipe pertama kartun animasi dikenal sebagai Moviola pada tahun 1876. Sebuah penemuan yang dirancang oleh guru sains yang diperluas pada ide asli tetapi menggunakan cermin untuk membuat gambar yang kurang terdistortir. Yang selanjutnya itu kita membahas genre film. Ada 12 genre film. Yang ke-1 action atau tindakan. Film-film ini biasanya memiliki energi tinggi dan beberapa perkelahian. Yang kedua ada romantis. Yang ketiga ada komedi. Yang keempat ada romantis komedi. Film-film yang mengandung unsur romantis dan sangat lucu. Yang kelima ada adventure atau petualangan. Film-film ini seru dan sering mengikuti pencarian atau ekspedisi untuk menemukan sesuatu. Yang keenam ada musikal, kata-kata atau dialog yang sering dinyanyikan. Yang ketujuh ada drama. Film-film ini digerakkan oleh plot atau alur cerita termotivasi dengan karakter realistis dan banyak pengembangan karakter serta interaksi karakter. Yang kedelapan adalah sejarah. Seringkali berlatar masa lampau dalam waktu yang sudah diketahui dan biasanya menggambarkan tokoh atau peristiwa sejarah yang terkenal. Yang kesembilan adalah kehidupan nyata. Film-film ini didasarkan pada peristiwa kehidupan yang benar-benar terjadi dengan karakter yang benar-benar ada. Penggambaran seharusnya akurat tetapi tidak selalu demikian. Ke-10 ada perang. Plot film-film ini terutama didasarkan pada konflik antara dua negara atau dua kelompok yang biasanya diatur di darat, di udara, atau di laut. Yang ke-11 ada horor. Film-film ini menghadapi ketakutan. Yang terakhir ada fiksi ilmiah. Seringkali berlatar di dunia lain atau di planet lain. Film-film ini penuh dengan imajinasi. Slide terakhir yaitu kita akan melihat pemenang penghargaan film dalam 5 tahun terakhir pada Piala Oscar bergengsi. Academy Award yang dikenal sebagai Oscar adalah penghargaan untuk prestasi artistik dan teknis dalam industri perfilman. Mereka dianggap sebagai penghargaan yang paling bergengsi dan penting dalam industri hiburan sedunia. Satu ada Coda di 2021.
film komedi remake bahasa Inggris dari film Prancis Belgia tahun 2014. Yang kedua ada Nomadland 2020, sebuah film drama Amerika tahun 2020 yang ditulis, diproduksi, diedit, dan disutradai oleh Chloe berdasarkan buku non-fiksi tahun 2017. Ketiga ada Parasit di 2019. Film komedi hitam Korea setelah tahun 2019 yang disutradai oleh Bong Joon yang menulis skenario bersama Han Ji Won. Film ini dibintangi Song Kang Ho. Yang keempat ada Buku Hijau 2018. Green Book adalah sebuah film komedi biografis Amerika tahun 2018 yang disutradari oleh Peter Farrelly pada tahun 1962. Film ini terinspirasi oleh kisah nyata dari sebuah tur di selatan. Yang terakhir ada The Shape of Water di 2017. Bentuk film ini fantasi romantis Amerika tahun 2017 yang pembuatan film ini berlangsung di lokasi di Ontario, Kanada dari Agustus sampai November 2016. Yang terakhir adalah film dari seluruh dunia yang ada di box office. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.